Horizon. The meters. Proximity warning. 800. 700. Sebuah pesawat canggih antariksa bernama Event Horizon adalah pesawat yang mampu berpindah dari satu bintang ke bintang yang lain dengan cara yang lebih cepat, bahkan bisa melebihi kecepatan cahaya melalui bantuan sistem black hole yang dimilikinya. Sederhananya, pesawat ini mampu berteleportasi sendiri. Akan tetapi, setelah peluncuran perdananya, pesawat ini menghilang selama 7 tahun. Bagaimanakah nasib para kru di dalamnya? Mari kita telusuri jejaknya bersama para astronot penyelamat. Let's get started. Film yang berjudul Event Horizon rilis pada 15 Agustus 1997, disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, diperankan oleh Sam Neill, Lawrence Fishburne, Julie Richardson, Kathleen Quinlan, dan masih banyak lagi. Film berlatar pada tahun 2047, bermula pada kapal penyelamat luar angkasa bernama Lewis and Clark. Kapal ini dinahkodai oleh Kapten Miller beserta para krunya, yang berhasil menangkap sinyal dari kapal Event Horizon yang telah hilang kontak selama 7 tahun semenjak peluncuran pertamanya pada tahun 2040. Awalnya, Kapten Miller beserta krunya tidak percaya kalau sinyal yang terdeteksi berasal dari kapal Event Horizon, karena mereka meyakini bahwa kapal Event Horizon telah lama hancur. Dr. Weir, yang merupakan salah seorang arsitek dari kapal Event Horizon, kemudian menjelaskan bahwa sinyal yang tertangkap memang berasal dari kapal Event Horizon yang terletak di sekitaran orbit Neptunus. Ia melanjutkan, pesawat Event Horizon adalah proyek rahasia terbesar pemerintah untuk menciptakan pesawat ruang angkasa yang mampu terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pernyataan Dr. Weir mendapat pertentangan karena dianggap melanggar hukum fisika. Dr. Weir kembali menerangkan bahwa memang betul tidak ada benda buatan manusia yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Kapal Event Horizon dirancang untuk bisa menciptakan gerbang dimensi yang mampu memindahkannya dari satu titik ke titik lain, yang jarak tempuhnya cukup jauh, memerlukan waktu bertahun-tahun cahaya. Penjelasan matematis yang rumit dari Dr. Weir nampaknya semakin membuat bingung para kru kapal LNC. Dr. Weir lalu mengilustrasikannya pada selembar kertas bahwa dengan adanya gerbang dimensi yang menjadi inti dari kapal Event Horizon akan dengan cepat memindahkannya dari satu titik ke titik yang lain, karena tanpa memerlukan jarak dan waktu yang kita kenal sekarang dengan sebutan teleportasi. Selepas itu, Dr. Weir memutar rekaman suara terakhir dari para kru Event Horizon yang berbunyi Liberate, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti selamatkan aku. Save me. Kemudian alarm berbunyi dan mereka pergi menempati ruang kendali karena sinyal Event Horizon terdeteksi semakin kuat. Sesaat kemudian terlihat kapal megah antariksa yang terbentang di depan mereka dengan nama Event Horizon. Where is it? The scope is lit. The meters. Proximity warning. 800. 700. Melalui layar monitor, Letnan Stark mencoba melacak kondisi Event Horizon dan menemukan adanya jejak kehidupan, namun tidak terlacak di mana posisi mereka. Sehingga Kapten Miller bersama 2 orang kru pergi menelusuri isi kapal Event Horizon. Dalam penelusuran tersebut, ketiganya tetap berada dalam panduan Dr. Weir melalui layar monitor. Setelah memasuki lorong utama Event Horizon, Kapten Miller meminta agar mereka berpencar. Dia bersama Peters pergi ke ruangan bagian depan, sementara Justin diminta untuk pergi ke ruangan mesin. Dan inilah awal dari sebuah kejanggalan. Looks like a meat grinder to me. Saat Peters memasuki ruang kendali, ia mengambil sebuah kaset sebagai catatan terakhir Event Horizon. Dan ketika dia berbalik, ia dikejutkan oleh jasad melayang yang sudah tidak jelas rupanya. Keanehan yang sama juga dirasakan oleh Kapten Miller, di mana pada saat ia di ruangan medis, ada tangan yang menjulur yang tiba-tiba saja memegang pundaknya.
you okay? Di ruang mesin, Justin merasakan adanya sinyal yang tidak normal. Sesaat kemudian, sebuah bola hitam dilingkari 3 cincin berduri bergerak ke arahnya dan mengeluarkan cahaya. Dr. Weir lalu mengkonfirmasi bahwa bola hitam itu adalah jantungnya Event Horizon. Seusai itu, mereka putus kontak dengan Justin. Inti bola itu kemudian mengeluarkan cahaya terang, lalu meredup menjadi hitam. Penasaran, Justin mencoba menyentuhnya, dan tubuhnya pun tertarik ke dalam lingkaran itu. Hal inilah yang menjadi pemicu kerusakan besar-besaran, yang juga berefek pada kapal LNC milik mereka. Dalam kepanikan itu, Cooper langsung bergegas untuk mengeluarkan Justin dari lingkaran tersebut. Dr. Weir dan Letnan Stark beralih ke ruangan Event Horizon untuk tetap menjalankan perannya. Sementara yang lain masih berusaha memadamkan api yang terjadi di kapal LNC. Letnan Stark kemudian melaporkan kepada Kapten Miller bahwa sistem komunikasi mati terputus. Selain itu, udara sudah berganti menjadi karbon dioksida dan akan semakin memburuk setiap kali mereka bernafas, sehingga perkiraan untuk tetap bisa bernafas dengan layak tersisa 20 jam ke depan. Setelah 20 jam ke depan, Letnan Stark menyarankan agar sebaiknya mereka segera pulang. Melihat parahnya kerusakan dan juga kondisi Justin yang belum sadarkan diri, Kapten Miller lalu mempertanyakan kepada Dr. Weir apa sebenarnya yang terjadi. Di sini, Dr. Weir mulai menerangkan bahwa bola hitam itu adalah gerbang dimensi, yang ketika ketiga cincinnya bersatu maka akan menciptakan black hole buatan, yang membuat Event Horizon bisa terbang ke ruang angkasa manapun dengan cepat. Letnan Stark kemudian mengatakan black hole adalah kekuatan paling merusak yang ada di jagat raya. Namun Dr. Weir malah menanggapi kalau black hole buatannya itu tidak berbahaya dan aman sekali. Mendengar perkataan itu, Kapten Miller berucap dengan nada kesal, "Pesawatku dan seorang kruku terkena dampak dari black hole buatan ini, dan tidak seorang pun yang boleh mendekatinya." Seusai itu, mereka kembali berkumpul untuk melihat video rekaman terakhir dari para kru Event Horizon. Dalam rekaman video itu, kapten kapal Event Horizon melontarkan kalimat terakhirnya, yaitu salam dan sampai ketemu lagi. It's a power drain. It's the core. Tidak lama kemudian, terjadi goncangan energi di ruangan mesin. Dengan segera, Kapten Miller bersama Dr. Weir pergi melihatnya. Dr. Weir menduga telah terjadi korslet di jaringan yang rusak. Ia pun masuk ke sebuah ruangan untuk memeriksanya. Dan apa yang terjadi? Lampu ruangan itu tiba-tiba saja mati, dibarengi suara istrinya yang terus memanggil-manggil Dr. Weir. Forever. Keanehan yang sama juga dialami Kapten Miller, yaitu kemunculan bekas krunya yang mati karena kebakaran. Sementara di titik lain, Peters dikejutkan dengan kemunculan anaknya yang terus memanggilnya. Begitu juga dengan Justin, mulai bereaksi kejang-kejang, sempat sadar dan mengatakan kegelapan. Selepas itu, ia pingsan kembali. Mereka kembali berkumpul dan menceritakan peristiwa-peristiwa aneh yang baru saja mereka alami masing-masing. Akan tetapi, Dr. Weir nampaknya biasa-biasa saja, sehingga membuat Smith marah dan nyaris terjadi perkelahian. Letnan Stark kemudian melaporkan hasil bioscan yang ia jalankan, bahwa Event Horizon seperti membawa suatu bentuk kehidupan. Halusinasi yang terjadi pada mereka berhubungan sangat kuat dengan reaksi Event Horizon. Laporan tersebut belum ditanggapi penuh oleh Kapten Miller. Kita ke ruangan rawat. Sembari menunggu Justin yang masih tak sadarkan diri, Peters nampaknya masih merasa gelisah atas peristiwa aneh yang mereka alami. Sesaat kemudian, Justin menghilang, dibarengi dengan ledakan lampu di belakang Peters. Ia pun berlari ke ruangan kendali untuk memberitahu rekannya. Ketika mereka kembali, Justin sudah terjebak di ruangan katup udara. Dalam kepanikan itu, Stark lalu menghubungi Kapten Miller yang sedang memperbaiki kerusakan kapal LNC. Tanpa menunda-nunda, Kapten Miller pun pergi menyelamatkan Justin. Seusai menangani Justin, Stark lalu mengungkapkan kalimat yang diucapkan Justin, yaitu kegelapan dalam diriku.
Kapten Miller lalu mempertanyakan maksud kalimat itu, sekaligus semua kejanggalan yang terjadi kepada Dr. Weir sebagai perancang Event Horizon. Tetapi Dr. Weir hanya memberikan jawaban "aku tidak tahu", seperti sebuah jawaban pengelakan. Well, that's exactly what we don't have, Doctor. Setelah itu, Kapten Miller menceritakan rahasia yang selama ini ia tutupi kepada DJ, di mana saat itu dia meninggalkan rekan krunya yang tengah dilahap api. Semenjak kejadian itu, ia tidak mau lagi kehilangan kru dan akan selalu merahasiakan peristiwa itu. Tapi pesawat Event Horizon seakan mengetahui rahasia, pikiran, dan semua yang menyangkut tentang pribadi mereka, sehingga apapun yang pernah terjadi akan dinampakkan kembali. DJ lalu memberikan respon dengan memutar kembali suara rekaman terakhir dari kru Event Horizon yang awalnya diartikan sebagai "selamatkan aku". Setelah rekaman bahasa Latin itu diputar berulang kali, DJ menerjemahkannya kembali, yaitu "selamatkan diri kalian dari neraka". Scene berganti, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan Event Horizon. Namun sebelum itu, Kapten Miller menyuruh Stark untuk mendownload semua file-file yang ada di komputer Event Horizon. Sementara Peters diperintahkan untuk mengambil penyaring karbon dioksida di ruangan mesin. Akan tetapi, Dr. Weir malah melarang mereka untuk pergi dan mengatakan, "Kalian tidak bisa pergi. Pesawat ini tidak akan membiarkannya." I am home. Scene beralih kepada Smith dan Peters yang mengumpulkan beberapa batang penyaring karbon dioksida untuk dibawa ke kapal LNC. Sesaat kemudian, Peters dibayangi oleh kehadiran anaknya. Ketika Peters coba mendekati, si anak tersebut terus saja berlari, yang akhirnya menyebabkan Peters terjatuh dan meninggal dunia. Dr. Weir terkejut melihat Peters yang sudah tidak bernyawa. Di sini, Dr. Weir juga terus dibayang-bayangi oleh sosok istrinya, yang manakala itu telah ia tinggalkan lama demi menyelesaikan pengerjaan proyek Event Horizon. Atas kemurkaan istrinya itu, Dr. Weir harus kehilangan matanya. Peristiwa itu membuat Dr. Weir bertingkah semakin aneh. Di titik lain, tanpa sengaja Smith melihat Dr. Weir yang baru saja akan keluar dari kapal LNC. Ia pun berupaya untuk menghentikan Dr. Weir, tetapi Dr. Weir tidak menoleh sama sekali. Smith lalu melaporkan keanehan sikap Dr. Weir kepada Kapten Miller. Bersamaan dengan laporan Smith, mata Kapten Miller langsung tertuju pada sebuah bahan peledak yang telah menghilang dari tempatnya. Diduga, bahan peledak itu disimpan di ruang tempat Smith berada. Smith masih berupaya untuk mencarinya, dan ketika ketemu, peristiwa itu membuat Kapten Miller marah dengan Dr. Weir. Ia lalu meminta DJ untuk menghabisi Dr. Weir. Saat DJ akan menjalankan aksinya, ia dihadapkan dengan Dr. Weir yang sudah tak bermata lagi. Tangan Dr. Weir menjulur mencekik leher DJ dan membunuhnya dengan cara yang mengenaskan. Kini Kapten Miller harus turun tangan sendiri untuk menghabisi Dr. Weir. Sebuah senjata mesin ia keluarkan lalu mencari Dr. Weir. Di pencariannya itu, Kapten Miller menjumpai Stark yang tengah pingsan. Ketika mereka beranjak, Kapten Miller terkejut melihat rupa Dr. Weir dan mempertanyakan apa yang terjadi dengan matamu. Dr. Weir kemudian menjawab bahwa dia tidak membutuhkan mata untuk melihat. Selain itu, Dr. Weir juga mengatakan bahwa Event Horizon telah melampaui batas jagat raya dan membuka gerbang ke dimensi lain, sebuah dimensi yang hanya ada kekacauan. Selepas itu, Stark berlari untuk menimbruk Dr. Weir, namun malah dia yang terpental. Kapten Miller bergerak, spontan todongan Dr. Weir menghadangnya. Tidak lama kemudian, kedatangan Cooper terlihat di balik kaca Event Horizon, dan tembakan pun meluncur ke arahnya. Keadaan menjadi tidak stabil, menyebabkan Dr. Weir terhempas keluar Event Horizon, yang entah terbawa kemana. Tersisa mereka bertiga. Tanpa menunggu lama, Kapten Miller berinisiatif untuk secepatnya menghancurkan Event Horizon. Mereka kemudian berpencar untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Baru saja selesai mengaktifkan sinyal darurat, Cooper dibuat heran melihat darah yang berceceran di mana-mana, yang ternyata telah membanjiri Stark.
Sementara Kapten Miller dihantui oleh sosok berapi. Sosok ini kemudian menyemburkan api yang membuat Kapten Miller berlari dan terjebak di ruangan mesin. Anehnya, ternyata sosok tersebut adalah Dr. Weir. Kapten Miller memukuli Dr. Weir berkali-kali, namun tidak berefek. Saat gerbang dimensi itu mulai terbuka, dengan cepat Kapten Miller mengambil tombol kontrol peledak. Ledakan besar-besaran membuat Event Horizon terpotong menjadi dua bagian. Bagian ekor Event Horizon hancur berkeping-keping dan tersedot ke dalam sebuah lubang hitam. Sedangkan bagian depannya melayang tak menentu di angkasa. Di dalamnya ada Letnan Stark bersama Cooper yang menyesali kepergian Kapten Miller dan kru yang lainnya. 72 hari kemudian, tim penyelamat berhasil menemukan potongan Event Horizon dan menyelamatkan keduanya. Okay, I need it now! We're safe. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita film ini, kecenderungan untuk merealisasikan keinginan yang tak terbatas dengan kapasitas diri yang terbatas akan menciptakan dua kemungkinan, penemuan hebat atau malah kegagalan. But don't worry, take a risk and go ahead. Demikian nasihat kakek saya.